guys, ketemu lagi di Tong Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik nafas, buka mata. Kembali lagi bersama dengan saya Jerry Fakdawer dan saya Uniken Diken. Hai Halo, Kak. teman-teman semua. Halo. Kak Ika, apa kabar Kak? Saya puji Tuhan baik, cuman suara saja yang lagi agak-agak sedikit bindeng ya. Ini mungkin lagi karena lagi memang lagi musim hujan. Cuaca ya. lagi tidak baik-baik saja, lagi ngambek dia. Terus kita yang kena korban. Kita hari ini akan bahas apa nih Kak Ika? Hari ini kita punya pembahasan itu damai dengan diri sendiri. Damai dengan diri sendiri ya. Ya. Kadang kita mungkin kalau berdamai dengan orang lain, dengan kita teman, bahkan mungkin yang kadang yang paling cukup susah tuh dengan keluarga, mungkin masih bisa lebih bisa dilakukan ketimbang damai dengan diri sendiri. Itu berat sih untuk dealing, apalagi berat, kalau ya? tantangannya besar gitu. Jadi tetap di Pondok Podcast kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, Kakak Jerry. Siap. Jadi sebelum kita mau bahas-bahas, kita punya topik pembahasan tentang damai dan diri sendiri. Firman Tuhan minggu lalu itu kan tentang tembok yang diruntuhkan dari Efesus pasal berapa tuh 2 kah? Kalau tersalah. Ya. Apa yang Kakak sudah bikin dari firman Tuhan minggu lalu? Ini menarik sekali karena saya dari awal September, dari minggu pertama September. Lama Kak. Sangat lama sekali saya ada di luar kota, ada di beberapa tempat yang saya ikut penelitian bahasa di Papua, jadi ada di beberapa tempat. Nah, menyangkut dengan tema yang barusan Kakak Ike ada cerita tentang tembok yang harus dihancurkan. Ini juga berkaitan dengan apa yang sempat saya lakukan juga di dalam survei tersebut. Bukan kasih hancur tembok, buat tembok bukan. Jadi ada satu wilayah tempat yang salah satu tempat yang kami survei itu jadi seperti mereka tidak terlalu menerima kami karena yang mereka lihat adalah ada satu denominasi gereja yang seperti mendukung atau satu organisasi yang mendukung kami dan mereka seperti tidak terlalu menerima kami. Padahal sebelumnya kayak 1 bulan sebelumnya itu sudah ada pembicaraan antara dua denominasi gereja ini bahwa memang akan ada penelitian di bahasa itu di kampung mereka. Kampung itu. Yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan denominasi ini sebenarnya gitu. Hanya ini memang sebagai organisasi pendukung saja gitu. Jadi bukan untuk memasukkan paham atau kayak apa pemahaman gereja, doktrin-doktrin itu tidak ada karena ini memang tentang Alkitab, tentang firman Tuhan begitu. Jadi itu yang saya sempat bicara ke masyarakat dan juga sempat kasih semacam kayak kata sambutan gitu bahwa ini sudah tahun 2025 dan Tuhan Yesus sudah mau datang dan kalian punya bahasa, belum punya Alkitab dalam bahasa kalian sendiri. Terus kenapa kita masih mempertahankan tembok padahal kita semua mau denominasi ini mau baku bergandengan tangan untuk harus kita selesaikan ini, maksudnya suku-suku yang ada di Papua ini kita harus masing-masing sudah punya Alkitab gitu. Masing-masing harus punya setidaknya firman Tuhan yang dimengerti oleh masing-masing suku-suku atau bahasa-bahasa yang ada di Papua. Dan kalau adanya tembok, adanya penghalang itu malah justru menghalangi kita untuk bekerja sama, berkolaborasi begitu. Ada satu cerita di Alkitab yang bilang waktu Petrus dia tebar jala di samping perahunya ikannya terlalu banyak, dia panggil perahu-perahu lain. Nah itu kenapa? Karena satu perahu atau satu organisasi atau satu gereja saja itu tidak cukup untuk melayani apa yang sedang kita mau kerjakan di Papua ini untuk memastikan tiap suku-suku, setiap bahasa punya Alkitab dalam bahasa mereka sendiri. Jadi memang seperti yang judul minggu lalu berarti tembok harus dihancurkan itu bukan berarti kita betul-betul mengabaikan masing-masing gereja atau apa, bukan itu. Cuma jangan sampai kita punya perbedaan dalam denominasi, dalam nama gereja atau organisasi begitu ya, jangan sampai itu menghambat bagaimana pekerjaan Tuhan di atas tanah Papua. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya tembok ini besar sekali ya, bukan hanya sebatas umur, sebatas status sosial, tapi sampai yang denominasi gereja juga. Karena setiap orang kayak punya
kepentingan berbeda-berbeda begitu. Kalau tidak jalan sesuai ini akhirnya ya sudah, saya tidak mau terima kok. Padahal dengan secara tidak sadar kita lagi membuat tembok besar untuk buka jalan bagaimana firman Tuhan bisa masuk dan orang bisa terima Tuhan. Dan padahal ini satu kerinduan isi hati Tuhan juga. Dan jangan sampai justru dengan alasan tembok gereja itu, tembok gereja ini justru menghalangi rencananya Tuhan. Itu kan, itu juga gawat. Jadi memang tema dari minggu sebelumnya tuh memang macam tak sambung gitu, tak connect sekali dengan apa yang saya kerjakan sama beberapa minggu belakangan ini. Kakak Ika bagaimana menghancurkan tembok Kak Ika? Tembok sebelah mana yang Kak Ika hancurkan? Kemarin itu, jadi kita nggak ada komsel gabungan toh. Oh, yang saat tidak diajak itu kakak kan kita ajak, kakak kan sibuk begitu. Jadi itu bicara tentang tembok pemisah itu sebenarnya saya lihatnya lebih ke dalam komunitas. Di dalam komunitas, di dalam komsel itu ada tembok-tembok yang jelas seperti usia. Tembok usia. Oh ini kakak Dora yang lebih tua. Oh ini milenial. Oh ini Gen Z. Oh ini gen yang berikutnya Alpha kayak begitu. Terus oh ya nanti yang dari bawah mau ke atas, mau ke geng milenial. Kayaknya terbatas. Aduh kita tidak bisa bicara dengan kakak ini kan. Kakak ini kayak dia pembawaan begini. Dia orangnya tertutup. Dia orangnya begini. Jadi itu batasan-batasan yang kelihatan sekali. Terus batasan tentang rasa satu penanggungan. Misalnya saya akan bergaul, saya punya teman dengan circle orang-orang yang seperti ini. Sesama anak yatim. Langsung berteman. Begitu. Jadi yang tentang batasan-batasan itu yang saya belajar itu tentang terbuka. Waktu tembok itu waktu mau dihancurkan harus kok terbuka supaya bisa dihancurkan. Memang Yesus sudah mati, sudah selesaikan semua itu, tapi pengaruh dosa manusia bikin batasan yang tidak tahu dia bangun dengan dasar begitu. Karena punya seperti gaya hidup. Mungkin. Ya, seperti begitu. Dia datang dari latar belakang yang mungkin hidup yang hancur, jadi saya tidak bisa cerita saya punya ke orang lain. Defense-nya terlalu kuat. Tapi waktu mau terbuka, itu tembok dihancurkan dengan sendirinya. Dan waktu dia terbuka itu dengan kerelaan hati, bukan kita paksa untuk karena kok ada di komsel sih jadi tidak boleh ada rahasia, tidak boleh ada begini, kok harus terbuka. Bisa dipaksa, kita nggak bisa paksa. Dari luar tidak bisa dipaksa. Memang usaha untuk menghancurkan tembok itu harus dari kesadaran dari dalam, kita sendiri. Begitu. Betul. Jadi yang saya belajar itu tentang keterbukaan, kejujuran. Saya terbuka bahwa ternyata tembok yang saya bangun itu saya orangnya punya karakter seperti begini. Tapi waktu saya cerita orang lain akhirnya tahu, oh iya ternyata kakak dia punya alasan di balik tembok yang dia ada bangun dan dia juga mau berubah. Seperti begitu. Jadi itu yang jadi berkat sekali yang saya belajar tentang tembok harus dihancurkan dan memang harus dihancurkan apapun itu bentuknya. Begitu. Jadi hari ini kita topiknya lebih ke tentang damai dengan diri sendiri ya. Betul. Tembok dihancurkan berarti harusnya ada damai. Harus ada damai dengan diri sendiri. Ayo kita bahas. Kakak Ike. Yes. Kak Ike kalau di rumah itu Kak Ike anak keberapa? Dalam bersaudara gitu Kak Ike anak keberapa? Sama tanya-tanya sedikit. Jadi saya itu anak bungsu sebenarnya, tapi tiba-tiba jadi anak tengah. Jadi di atas saya tuh ada 5 orang kakak, terus di bawah saya ada 5 orang adik. Jadi saya pas di tengah-tengah. Pas di tengah-tengah. Nah itu ini yang biasanya terjadi ya, teman-teman semua. Biasanya anak tengah itu anak yang kayak tidak terlihat begitu, yang tidak terlalu terperhati. Apakah itu yang juga yang terjadi di kakak Ika gitu? Apakah kakak Ika suka kayak macam dapat mungkin ada mungkin persaingan gitu kah? Bersaing begitu dalam rumah begitu, kakak dengan adik begitu. Adakah tidak itu? Tadi kakak bilang yang ini terlihat ini. Sebenarnya tuh saya paling terlihat sih, karena saya lebih paling nampak ya? Paling nampak dengan saya punya 5 orang adik yang di bawah. Karena saya cukup maksudnya dari kecil sama-sama besar dengan orang, jadi untuk bilang persaingan mungkin tidak ada sih, mungkin ada, tapi tidak terlalu kentara karena saya punya kakak yang 5 orang ini besar di luar. Besar di luar rumah dan tinggal sendiri di tempat merantau sendiri. Terus saya dengan adik-adik yang kecil-kecil ini kita tinggal dengan orang tua. Jadi kalau mau bilang bersaing mungkin ada, tapi hal kecil kayak macam mungkin bapak beli sesuatu baru ada yang dapat begitu, terus saya tidak. Tapi karena saya yang kakak jadi emang anak bungsu, tapi karena saya punya adik 5, jadi saya akhirnya tidak punya kesempatan untuk merasa iri. Karena saya tahu adik lebih butuh dari saya. Mungkin saya punya bapak kan kasih di lain waktu atau seperti begitu. Tapi mungkin ada, cuman saya yang tidak sadar kan waktu masih kecil-kecil. Hal yang kakak Ika alami dulu itu kira-kira masih ada dampaknya kan tidak dengan Kak Ika punya hidup yang sekarang ini? Kayak yang dulu misalnya
adik satu ini dibeli, terus Kak Ike cuma bisa lihat saja, dan itu apakah masih kayak terbawa hal-hal itu masih Kak Ike masih rasakan sampai sekarang kan tidak? Tidak sih. Tidak juga ya. Karena kita dari dulu juga tidak dibesarkan dengan punya uang banyak, harus beli sesuatu yang saya mau ini, saya bikin ini, jadi bapak harus kasih ini, saya dapat sesuatu. Tidak. Karena kita lebih banyak besar di tempat yang jauh dari kota, lebih hidup yang lebih sederhana di hutan, berkebun. Jadi kita lebih menikmati waktu bebas di alam bebas begitu. Jadi tidak ada kesempatan untuk bapak lebih pilih, bapak lebih sayang ini atau mama lebih bikin ini baik untuk adik daripada saya, tidak. Tapi dulu ada, mungkin lebih kayak macam bapak pergi terus beli kue kah atau kayak begitu. Mungkin adik dapat 2, saya dapat 1, ya itu kan dulu waktu anak kecil ya lah, pikir itu wajar lah untuk rasa begitu. Kalau untuk sampai sekarang tidak juga sih. Justru saya adik-adik dorong ini kayak macam don terakas biasa sendiri, bisa kemana, saya ada di mana dong ada di situ. Kayak contoh kayak macam kita di Komsel, saya pikir saya sendiri, ternyata ada saya adik juga dong masuk juga di Komsel. Berdua lagi. Jadi kayak kita satu keluarga di Komsel begitu. Jadi maksudnya pengaruhnya mungkin lebih ke positif karena waktu saya pergi kemana dong ada di situ. Saya bikin apa, saya makan apa dong juga makan itu. Saya berteman dengan siapa dong juga berteman dengan orang itu. Sapu komunitas di mana, saya bertumbuh di mana, dong juga ada di situ. Jadi itu pengaruh yang cukup baik saya pikir karena saya besar dengan dorang begitu. Kalau dengan kakak-kakak di atas, mungkin saya tidak terlalu habiskan waktu banyak dengan dorang karena dong kuliah, dong sekolah, dong kerja, terus tinggal juga pisah-pisah di luar kota. Tapi pengaruh dengan dorang mungkin lebih ke menghormati karena dorang ini orang-orang yang lebih tua dari saya. Dengan nasihat mungkin kadang-kadang juga baku cekcok juga, ada salah paham, ada baku marah begitu. Tapi itu saya pikir itu biasalah masalah dalam keluarga untuk adik kakak kayak begitu. Begitu sih Kak. Nice. Gitu. Jadi saya perlu saya juga cerita kan tidak nih? Kalau kakak mau bagi bagus sudah. Kakak anak keberapa? Bagaimana dalam keluarga, ada persaingan kah tidak? Saya anak ketiga dari 7 bersaudara. Bersaingnya dulu paling kalau saya punya adik dulu sempat beli PlayStation gitu, terus saya mau main juga, terus paling yang hal-hal kecil seperti itulah, sepeda atau buku menggambar atau apa yang kayak gitu. Cuma memang ada hal lucu sih kadang-kadang kalau saya pulang sekolah sama saya punya bapak, misalnya di tengah jalan kita saya minta belikan jajanan kue apa gitu, atau bapak belikan misalnya di jajanan pasar gitu kue apa. Terus kayak udah mau sampai rumah dan kuenya masih ada tuh, nanti bapak berhenti, kasih habis kue dulu sini. Bapak tahu nanti pulang ke rumah tuh persaingan ketat. Nanti tuh pasti yang lain juga marah dan minta gitu. Jadi mungkin kalau sama bapak gitu, kasih habis kue di sini gitu. Oh iya bapak siap, makan dulu selesai baru kasih bersih mulut baru pulang. Bikin ini biasa tuh kalau habis saja jalan-jalan dan saya ade, kalau kita misalnya bagus sajak, ayo kita pergi makan. Nanti pulang ke rumah mama kan ada masak. Nanti makan. Baru saya lihat, kamu semakan kenyang tuh. Pura-pura tidak tahu saya. Jadi dia bilang pura-pura mono begitu. Baru pulang ke rumah bikin kayak malas-malas, kayak lapar, pada perut ini suspan. Begitu. Tapi begitu sih. Jadi kakak itu ada pengaruh ke tidak sampai kakak hidup di yang sekarang ini? Sebenarnya tidak sih. Jadi lebih ke kalau sekarang kalau tentang persaingan justru kita masih sekarang sudah di usia yang dewasa, kita lihat gimana kita bisa baku cover begitu saling melengkapi gitu. Kalau misalnya ada yang, karena kita juga ada grup WhatsApp keluarga gitu. Jadi kalau memang ada yang kayak kekurangan, ada yang apa gitu, kita bisa baku bantu situ sih. Luar biasa. Begitu? Ya. Oke, kakak. Siap. Jadi tadi kan kakak yang tanya tuh, sekarang tanya kakak. Pernahkah tidak dalam kakak hidup ada orang dan dia itu siapa yang kayak merangkul kakak, macam support kakak, tolong kakak dalam kakak punya susah, entah dalam pelayanan kah, dalam berkomsel kah, di pekerjaan kah, atau di rumah bahkan. Dan orang itu siapa dan apa yang dia bikin untuk kakak terus hubungannya, kalau misalnya orang itu dia bisa bikin begitu, kira-kira Tuhan juga bisa buat itu ke tidak ke kakak, dan mungkin dalam aspek apa, contoh begitu. Jadi kalau ini contohnya ada beberapa
beberapa sih, maksudnya dalam saya punya kehidupan saya mengalami hal yang seperti itu tuh ada beberapa kali. Saya ingat mungkin ini contohnya lebih lama lagi, saya masih kecil. Kita masih kecil. Di rumah itu lagi tidak ada makanan begitu. Di rumah lagi tidak ada makanan. Nah, terus ada bapak punya teman yang memang sebenarnya datang ke rumah mau ketemu bapak sebenarnya. Terus tidak taunya karena bapak sama mama masih di luar dan cuma kita anak-anak di rumah. Udah akhirnya makanannya tuh ya makan sama kita gitu. Dia makan sama kita dan itu memang pas lagi momen yang kayak sedang sulit sekali secara finansial di rumah gitu. Jadi mungkin itu bukan sesuatu yang sifatnya berkelanjutan begitu ya, kayak mereka kasih support bulanan, mungkin tidak terus tidak gitu. Cuma kalau lihat di situ kita bisa lihat, kalau yang saya bisa simpulkan sendiri bahwa Tuhan mungkin kasih pertolongan ke sayanya itu memang melalui orang-orang ini gitu. Itu satu dari sekian banyak yang saya sudah pernah alami, bahwa ternyata Tuhan jaga begitu, ternyata Tuhan pelihara, Tuhan tidak pernah kasih tinggal gitu. Jadi tadi yang pertanyaan berikutnya tentang apakah Tuhan bisa, jelas dan itu bisa. Memang saya rasa justru Tuhan dorang-dorang itu Tuhan perpanjangan tangan dari Tuhan untuk bantu saya dan bantu keluarga saya. Kalau Kak Ike pernah tidak merasakan seperti itu? Saya pernah dan banyak sekali rasa itu, bahkan sampai dengan sekarang ini. Jadi kalau melihat kakak bilang tentang kesulitan finansial di rumah waktu masih kecil-kecil, kita juga maksudnya sama sapu bapak dengan latar belakang sebagai hamba Tuhan, pelayan dan pendeta. Kalau jadi pendeta kan ya kita hidup secukupnya untuk hari itu. Jadi terada uang dari sini, dari sumber sana, sumber sini masuk ya. Dengan apa yang dikasih itu sudah kita hidup dengan anak yang banyak, terus 5 orang di luar, baru saya dengan 5 adik di rumah, terus bapak dengan penghasilan seperti itu, baru mama juga hanya ibu rumah tangga di rumah. Jadi pernah ada di situasi-situasi seperti begitu, dan sampai satu kali tuh kita tidak punya beras begitu. Jadi terus mama dengan bapak tuh Dondo pikir ini bagaimana, terus tiba-tiba ada tetangga ada tetangga yang dia punya kebun, punya sawah, dia punya sawah. Jadi dia tawarkan, oke sudah kamu bisa datang, ada saya punya sawah dan kamu bisa panen. Jadi kita panen, dia punya padi, terus habis itu bawa ke mesin penggiling, digulung jadi beras dan bawa pulang. Bisa dapat beras dengan 50 kilo. Luar biasa. Iya, dan itu dia berlanjut begitu sampai waktu beras itu habis. Terus ada bapak punya teman orang-orang yang kita tinggal dekat dong juga punya kebun sagu. Jadi suruh kamu makan papeda, ayo sudah. Jadi satu kali. Iya, kita pergi. Bapak pergi ke dong Pudusun dan tebang sagu, terus harus pakai tokok lagi ampasnya, mama bawa jual dan lain kita bisa makan. Jadi memang saya lihat Tuhan, bapak dihidup dengan dia punya gaji yang hanya ada persembahan gitu ya. Persembahan kasih yang itu kecil sekali begitu untuk saat itu. Tapi Tuhan datang, dia pakai orang-orang. Ada saja bantuan, dan kita tidak pernah kekurangan. Itu yang maksudnya saya bisa seperti tarik kesimpulan bahwa Tuhan izinkan penderitaan atau kesulitan yang kita alami begitu itu untuk ada beberapa hal mungkin fungsinya. Yang pertama kita bisa melihat tangan Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan, dan yang kedua kita bisa lihat diri kita sendiri. Kita bisa kenal kita punya diri sendiri seperti apa, dan memang seperti ayat yang kita jadi tema kita hari ini di 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11 itu bagian-bagian awalnya kan bilang tentang kita rendahkanlah diri kita di bawah tangan Tuhan, dan nanti Tuhan akan angkat kita pada tingkatkan kita pada waktunya. Jadi kerendahan hati itu penting, membuat kita bisa melihat bahwa ada rancangan Tuhan di balik penderitaan yang kita alami begitu. Jadi kayak Tuhan tidak pernah random. Betul sekali. Dalam kita punya hidup, Tuhan tuh tidak random. Dia tidak hanya sekedar kasih masalah ini, masalah ini. Kayaknya anak ini kurang menderita, tambah masalah ini. Iseng gitu, random gitu. Tidak. Itu semua ada tujuan. Semua yang Tuhan, saya mau pakai kata ini bagus sekali. Apa yang Tuhan percayakan? Masalah yang Tuhan percayakan dalam kita punya hidup itu karena Tuhan tahu, anak ini memang perlu masalah ini supaya dia tahu tentang dia punya diri sendiri, supaya dia kenal saya, supaya dia berdoa. Lewat masalah itu kita bisa makin kenal diri sendiri dan kita makin kenal Tuhan, dan yang paling penting melalui masalah itu kita bisa makin dijadikan serupa dengan Kristus gitu. Kita ada keserupaan dan ada perubahan yang dari dalam kayak gitu. Saya setuju sekali dengan yang kakak bilang. Karena maksudnya kakak Jerry punya perjalanan hidup dengan keluarga, adik kakak, dan saya punya juga sendiri. Saya banyak dari satu hal yang saya pegang dari dulu sampai hari ini.
tidak ada sesuatu hal terjadi itu kebetulan. Dan itu saya pegang dari bahkan waktu saya belum kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi saya pikir, saya percaya hal itu sampai hari ini. Jadi kalau apapun terjadi, mau itu kita lihatnya sebagai kayaknya ini sengaja, tidak. Itu semua tidak ada yang sengaja. Semua Tuhan atur gitu. Kau harus lewati hidup yang seperti kau harus menderita, seperti kau harus gagal begini, kau harus sakit hati, kau harus dikecewakan, kau harus lewati kegagalan, kau harus lewati itu semua supaya nanti di depan baru kau lihat ke belakang. Oh, ternyata Tuhan izinkan itu terjadi supaya sampai di hari ini saya bisa lihat kalau itu Tuhan. Betul, dan kalau kita tidak sampai ke pemikiran seperti itu, kita tidak bisa berdamai sama diri sendiri, Kak. Betul, Kakak. Kita akan selalu punya penyesalan di masa lalu. Kenapa saya tidak bikin begini? Kenapa saya tidak coba begini? Kenapa saya tidak begini gitu? Maksudnya kalau kita tidak punya kerendahan hati untuk bisa terima bahwa ini memang sudah Tuhan atur gitu. Karena waktu bilang rendah hati itu sebenarnya kita lagi lepas semua beban, lepas semua ego, lepas semua yang ada di kita pikiran, kita punya pundak, kita punya tangan dan semua di hidup ini, lepas semua taruh ke Tuhan. Baru nanti Tuhan akan bertindak. Itu makanya di 1 Petrus itu dibilang serahkanlah gitu ya. Itu yang namanya serahkan. Rendah hati berarti kau lepas semua dan kau kasih semua sama Tuhan. Serahkanlah berarti apa yang kita sudah serahkan sama Tuhan tuh kita tidak bisa ungkit-ungkit lagi, tidak bisa ambil lagi, ya sudah. Begitu. Kakak Ike. Yes. Tadi barusan kita bicara tentang penderitaan. Baik. Mungkin masih segar di kita punya ingatan tentang penderitaan yang melanda seluruh dunia. Dramatis sekali ya, Jerry. Apa penderitaan apa ini? Wabah COVID. Yang ini sudah memasuk tahun kelima kayaknya semenjak 2020 toh. Iya. Waktu orang mengalami kita lagi pandemi COVID itu banyak sekali orang yang mengalami stres begitu, dan ada banyak muncul kayak seminar atau kelas-kelas tentang bagaimana mengatur stres atau memanage stres, stress management begitu. Nah, kira-kira Kak Ike pernah belajar tentang stress management itu tidak? Atau mungkin saya lebih kayak mau tanya ke Kak Ike sih, kira-kira Kak Ike punya tips-tips menangani stres kah tidak? Kayak psikolog aja. Jadi untuk seminar-seminar orang atur stres mungkin Hatra pernah ikut. Karena ujung-ujungnya tetap stres gitu. Karena mungkin stresnya karena harus bayarnya mungkin yang juta-juta. Begitu. Orang susah uang, kamu bikin seminar kamu suruh bayar. Itu lagi. Begitu. Jadi saya tidak biasa ikut-ikut seminar-seminar itu, bahkan saya terakhir pernah ikut mungkin. Begitu. Tapi ada tips kah tidak kira-kira kalau Kak Ike punya menghadapi stres kalau versi seorang Unique and Diken tuh bagaimana kira-kira? Pasti. Oke. Kalau yang saya lihat, kalau versi dunia, kalau saya stres, saya pergi mandi-mandi di pantai. Saya pergi ke pantai. Saya suka menikmati air laut begitu, atau pergi ke kali di hutan kayak gitu. Terus, tapi yang saya lihat di sini Firman Tuhan bilang untuk atur ketong punya stres, pertama Tuhan bilang ketong rendah hati. Itu kayak bertolak belakang begitu. Kayak betul. Rendah hati, serahkan semua saya punya hal yang jadi masalah itu. Betul. Yang bikin saya khawatir itu sama Tuhan begitu. Tuhan minta kasih itu dulu ke dia begitu. Karena di ayat berapa? Ayat 7 kah? Ayat 7. Dulu dia sudah kunci lagi. Ayat 7 itu saya suka ayat ini. Dan ini juga di Melayu Papua nih kita bikin jadi lagu untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi ayat 7 dia bilang, waktu kau khawatir bilang semua ke Allah, karena dia yang sayang terus dia jaga kau. Gitu. Jadi waktu khawatir ya bilang semua ke Tuhan, bukan ke manusia, bukan lari pergi ke waktu hilang pergi ke psikolog. Iya, orang bisa cari banyak sumber pengetahuan, referensi untuk kasih lengkapi kau punya. Mungkin dengan cara begini saya punya stres bisa berkurang. Tapi sebenarnya yang kita dapati justru kita malah stres begitu. Tempat healing terbaik adalah bersama dengan Tuhan. Amin. Begitu. Wow. Jadi waktu stres makanya Tuhan bilang kasih semua sama dia. Kenapa? Karena dia peduli. Karena dia yang bisa mengisi kita punya kekosongan itu, mengisi kita punya masalah yang bikin kita mungkin sakit, menderita, pikiran stres dan tidak bisa tenang. Hanya Tuhan yang bisa sembuhkan itu. Betul. Pertama dia akan mulai dengan damai. Dia akan kasih damai. Bagaimana sampai kita bisa punya damai dalam diri waktu kita serahkan semua itu sama Tuhan. Tuhan kasih damai dulu. Rasa damai dulu. Mungkin masalah tidak selesai, tapi damai yang Tuhan taruh di hati itu akan membuat kita lebih tenang.
Betul. Dan kita tahu bagaimana berespon untuk masalah yang kita punya, yang kita alami. Dan itu akan bikin kita untuk mungkin stres. Orang bilang stres karena pakai kita punya kekuatan sendiri, toh ego sendiri, pikir sendiri, sakit sendiri, menderita sendiri. Sudah selesai di situ. Tapi waktu kita kasih semua sama Tuhan, kan firman Tuhan bilang di Matius, mari sama saya, kau yang punya beban berat, saya akan kasih kau kelegaan, gitu. Terus Petrus di surat Petrus juga bilang, kasih semua sama Tuhan. Betul. Karena Tuhan dia peduli, dia sayang sama kau. Betul. Kalau ada kakak jadi tahu lagu itu, Goodness of God. Ya. Kita bikin ke versi Melayu Papua, di bagian itu yang kebaikanmu mengejar saya. Itu dia kayak dong kasih istilah seperti ini. Sorry, ini anjing yang lagi kejar buruan atau makanan. Jadi kebaikan Tuhan tadi seperti begitu. Kejar kita terus. Kejar kita terus seperti begitu. Jadi waktu kita kasih maksudnya kita punya kekhawatiran, masalah. Tipsnya itu waktu kita kasih, bahkan kita tidak kasih, Tuhan tuh selalu kejar kita seperti begitu. Untuk dia mau supaya dia juga mau terlibat dan kita punya hidup. Dia mau ambil kita punya khawatir itu, kita punya stres itu semua, dan dia gantikan itu dengan ketenangan, damai dari dia. Begitu. Makanya kita bisa rasakan damai itu dari dia. Berarti kita kalau waktu kita serahkan kita punya kekhawatiran ini cukup 10% kah atau cukup 50% kah atau harus 100% semuanya kasih ke Tuhan, Kakak? Firman Tuhan bilang segala, berarti semua. Begitu. Kalau kau bisa kasih 10% saja, itu sudah rasa wow begitu. Kalau kau kasih semua, kau tidak perlu khawatir tentang apa saja dalam kau hidup. Ini yang menarik buat saya. Maksudnya ini pertanyaannya mungkin kita keluar dari skrip, Kakak. Bentuk yang nyata atau bentuk konkret dari kita serahkan kita punya kekhawatiran ke Tuhan tuh kayak seperti bagaimana, Kakak? Kakak paling suka sekali off script. Saya senang sekali off script, sorry. Saya juga suka kasih contoh. Kadang saya kalau bicara tanpa contoh itu tidak connect begitu. Kita hanya kayak sekedar ngobrol aja, tapi tidak ada cukup begitu. Bukti konkret. Coba. Ini saya bagi dari saya punya pengalaman tentang kasih rasa khawatir itu kasih sama Tuhan. Jadi ini saya punya adik laki-laki, dia kan lagi tes tes pendidikan begitu. Dan dia sudah banyak kali coba untuk tes, tapi selalu gagal di tengah, entah karena dari pihak yang sana yang mengadakan tes, atau mungkin juga dari pihak lain, atau dari dia sendiri, atau mungkin dari keluarga. Betul, juga banyak faktor. Iya, banyak faktor yang bikin dia rasa seperti stres juga. Maksudnya ini bagaimana ini? Tapi satu waktu, ini beberapa waktu kemarin dia datang, dia bilang, kakak saya mau tes tapi saya harus berangkat di Jakarta. Jadi dia kasih tunjuk rincian biaya dan itu cukup besar. Jadi saya bilang begini, siapa yang baru kop tiket pergi ke sana? Langsung dia bilang, saya kasih saja. Saya bilang, oke. Jadi saya bilang, kalau kau kasih ke kakak yang lain, Don akan jawab yang sama. Dan bilang, Don juga pasti tidak akan bisa bantu karena itu uang besar sekali untuk pergi. Kau harus berangkat ke Jakarta. Baru ini tiba-tiba, nanti kau tinggalin siapa di sana? Kau mau makan, biaya makan siapa yang tanggung? Kau mau pergi tes, kau mau biaya tes siapa yang kasih? Kayak begitu. Jadi dia bilang, iya sudah. Jadi saya bilang dia begini. Jadi sekarang dia bernama Simon. Saya bilang, Simon, kau harus berdoa sendiri. Ini pas loh, Simon Petrus. Simon, betul. Oke. Nama juga Simon Petrus. Nama Simon Petrus. Jadi saya pikir bukan kebetulan. Jadi saya bilang begini, Simon, kau harus berdoa sendiri, sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan yang turun campur tangan dengan kau pendidikan dan kau masa depan. Kau tidak bisa harap saya, kau tidak bisa harap kakak-kakak, kau tidak bisa harap orang lain. Kau hanya bisa berharap sama Tuhan. Usaha yang kau bikin kau sudah bikin kau bagian. Sisanya biarkan Tuhan yang turun, yang bertindak begitu. Jadi dia bilang iya. Saya bilang ingat berdoa sungguh-sungguh. Jadi saya pikir ini nanti dia berangkat ke Jakarta. Terus tiba-tiba begini kemarin dia bilang, kakak kita tes di sini. Itu saya juga ikut. Saya bilang begini. Saya bilang itu kuasa doa. Waktu kau beriman, kau percaya Tuhan akan bertindak toh. Begitu. Jadi sekarang dia bilang, kakak kita tes di sini. Oh iya sudah. Terus tadi pagi dia kirim lagi rincian biaya, dia punya biaya tes. Saya cuma bilang, ya Tuhan kita berdoa saja. Berdoa lagi. Saya bilang, kalau memang Tuhan izinkan kau sampai di titik ini, berarti ikut saja. Tidak ada uang. Tidak akan kasih tinggal. Dia tidak akan kasih tinggal. Begitu dia ada sama-sama dengan kau. Mau kau rasa ini kayaknya tidak mungkin. Dia tanya begini, kakak, menurut kakak saya tembus kah tidak? Saya bilang begini, tidak bisa bilang tidak. Tapi kita tanya Tuhan sama-sama. Nanti Tuhan kasih jawaban. Begitu. Jadi itu contohnya. Dan saya lihat dia yang lagi mengalami, tapi saya di situ jadi saksi, saya juga ikut merasakan. Begitu. Tapi kakak juga kenal dengan dia dan cukup kenal baik juga. Jadi begitu.
Oke, kakak, kita lihat ayat 10 kah? Kita dulu lihat ayat 10 dulu. Saya baca ya. Ayat 10 itu dia bilang, sorry. Ayat 10 itu dia bilang, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kakak, bagaimana janji Tuhan di ayat ini itu dia menguatkan kakak di saat-saat ini? Kalau yang dari saya, jadi kan sempat baca di beberapa versi ya. Kalau ini yang barusan kakak Ike baca ini versi terjemahan baru 1974. Saya sempat baca yang di versi bahasa Indonesia masa kininya Bimka, itu dia taruh kalimatnya yang di paling belakang itu ditaruh paling depan. Jadi setelah kita menderita sebentar saja, jadi penderitaan itu memang perlu ada. Penderitaan itu perlu ada, tapi memang kita menderitanya hanya sebentar saja. Dan setelah itu kita akan mengalami yang namanya Allah yang sumber segala kasih karunia itu akan memanggil kita kepada kemuliaan yang kekal. Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kita, menguatkan begitu ya, menguatkan meneguhkan kita, menguatkan, mengokohkan. Saya cari di cari di KBBI. Ternyata 4 kata itu memang 4 kata, 3 kata itu meneguhkan, menguatkan, mengokohkan itu dong memang saling berkaitan satu sama lain gitu. Dia memang kitong tidak hanya sekedar diperlengkapi sama Tuhan, tapi kitong juga diteguhkan, kitong dikuatkan, kitong dikokohkan gitu. Jadi itu kayaknya sudah lengkap sekali sih. Dan sebenarnya kita tuh sudah sangat siap. Tuhan lihat kita cukup untuk melewati penderitaan yang memang dipercayakan. Tadi saya pakai kata itu lagi ya, dipercayakan ke kita. Jadi ada penderitaan. Kalau tadi cerita tentang Simon harus ada tes, kemudian harus bayar, harus ini, harus itu. Nah itu yang saya lihat Tuhan memandang Simon cukup kuat untuk hal itu. Tuhan memandang kita masing-masing cukup kuat untuk menanggung hal atau penderitaan yang kita ada sementara sedang alami dan yang akan alami nanti. Itu yang saya lihat di ayat 10 ini seperti memberikan jaminan atau memberikan kekuatan kepada saya secara pribadi bahwa Tuhan tuh sumber segala kasih karunia. Kasih karunia itu artinya pemberian yang kita tidak layak untuk terima sebenarnya, tapi kita terima. Pemberian cuma-cuma. Pemberian yang cuma-cuma begitu, yang gratis begitu. Bukan karena dia tidak ada harganya, bukan karena dia murah begitu, bukan. Tapi justru karena saking mahalnya sampai kita tidak bisa bayar mau pakai apapun. Makanya Tuhan kasih gratis dan cuma-cuma seperti itu. Begitu sih Kak. Saya lihat ini kata itu 3 kata tadi itu. Saya suka kalau dalam Melayu Papua tuh dia bilang begini, Allah yang selalu kasih tunjuk depu baik ke kamu, baik itu maksudnya kasih karunia itu, dia yang panggil kamu untuk ikut Kristus supaya kamu juga rasa Allah berkuasa dengan terang sampai selama-lamanya, sampai terada akhir. Pokoknya kekal begitu. Dia nanti akan kasih lengkap, melengkapi kamu, terus kasih mampu itu yang meneguhkan. Kasih kuat, menguatkan dan bikin kamu kuat untuk berdiri teguh. Gitu. Jadi itu paketnya tuh kayak waktu saya baca ini dengan Melayu Papua, saya pikir itu lebih rasa tentang waktu kita menderita dalam waktu yang sementara. Penderitaan itu dia tidak selamanya, dia hanya sebentar saja. Tapi penderitaan itu dia lewat sampai di waktu itu selesai, baru kita rasa yang namanya ini Tuhan melengkapi, Tuhan menguatkan, Tuhan membuat kita berdiri kuat teguh di saat-saat ada penderitaan itu. Itu rasanya beda. Kita harus menderita dulu baru kita bisa rasa semua ini. Tidak ada mahkota kalau tidak ada salib, dan tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Betul.